Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifda Syafaila dengan NIM akhir 215, kelas pendidikan Tata Boga 23 kelas F. Jelaskan makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan beri contoh implementasinya. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila adalah 5 nilai fundamental yang diidealisasikan sebagai konsep dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi kenegaraan bangsa Indonesia. Pancasila menggambarkan nilai-nilai dasar yang menjadi landasan negara Indonesia, yaitu 1. Sila pertama dari Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini berhubungan dengan perilaku manusia kepada Tuhannya, seperti saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila kedua ini berhubungan langsung dengan diri kita kepada manusia lain, seperti menjunjung tinggi akan hak asasi manusia, juga tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, budaya, dan warna kulit. Sila ketiga, persatuan Indonesia, berkaitan dengan perilaku kita sebagai warga negara Indonesia dan untuk bersatu membangun negeri, cinta tanah air dengan mengharumkan nama bangsa lewat prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan, berkaitan dengan selalu mengadakan musyawarah untuk menghasilkan keputusan yang mufakat. Implementasinya seperti menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berkaitan dengan perilaku kita dalam bersikap adil kepada sesama manusia. Contoh implementasinya tidak melakukan tindakan membuli teman di sekolah seperti adik kelas atau teman yang memiliki keterbatasan atau sesuatu yang berbeda. Sejarah mencatat bahwa Belanda menguasai Indonesia kurang lebih 3,5 abad. Sebenarnya udah banyak perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia untuk mengusir penjajah dari bumi Nusantara. Namun perjuangan tersebut tidak berhasil. Coba jelaskan apa yang menyebabkan perjuangan bangsa Indonesia tersebut tidak berhasil. Perjuangan bangsa Indonesia untuk mengusir penjajah Belanda memang berlangsung cukup lama. Pada saat itu ada beberapa faktor yang menjadi sebab tidak berhasilnya usaha rakyat untuk mengusir Belanda pada saat itu. 1. Perjuangan masih bersifat kedaerahan, di mana pejuang kemerdekaan Indonesia pada saat itu masih terbatas dan dipahami secara regional atau daerah. Artinya para pejuang kemerdekaan masih berjuang secara terpisah dalam wilayah-wilayah masing-masing tanpa adanya koordinasi yang efektif antar daerah. Hal ini disebabkan karena perbedaan bahasa, budaya, kondisi sosial ekonomi yang berbeda-beda di setiap wilayah di Indonesia. Termakan politik adu domba atau lebih dikenal dengan sebutan politik pecah belah, di mana Belanda melakukan adu domba dan pecah belah persatuan supaya kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia itu perang satu sama lain. Belanda membantu salah satunya, terus ketika kerajaan itu udah menang, dia minta imbalan berupa monopoli perdagangan dan kuasa. Kurangnya rasa nasionalisme, kurangnya kesadaran dan semangat untuk mempertahankan identitas nasional atau kebangsaan Indonesia. Hal ini disebabkan karena Belanda telah melakukan berbagai upaya untuk memecah belah persatuan bangsa Indonesia dengan cara mengontrol politik, ekonomi, sosial, budaya. Belanda juga melakukan kolonisasi intensif yang mengarah pada penghancuran sistem sosial dan budaya lokal, sehingga mendorong para pemuda untuk merasa tidak memiliki identitas nasional yang kuat. Setelah Pancasila berhasil dirumuskan, BPUPKI membentuk Panitia 9 dan bersidang pada tanggal 22 Juni 1945 yang pada akhirnya menghasilkan Piagam Jakarta. Namun Piagam Jakarta ini menuai pro dan kontra antara golongan nasionalis dan agamis. Coba ceritakan apa permasalahan yang menjadi pro dan kontra tersebut dan bagaimana solusi dari masalah tersebut. Masalah utama yang terjadi terkait dengan pembagian kekuasaan antara unsur nasionalis dan agamis pada Piagam Jakarta.
Golongan nasionalis ingin negara bersifat sekuler, sedangkan golongan agamis menginginkan negara berdasarkan syariat Islam. Karena kedua belah pihak punya masing-masing perbedaan dan pandangan yang prinsip. Lalu ada perdebatan tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. Ada kelompok yang menginginkan pemilihan langsung oleh rakyat, namun ada pula yang ingin pemilihan dilakukan oleh anggota parlemen. Solusi dari masalah-masalah tersebut akhirnya dicapai melalui kesepakatan untuk memisahkan agama dari urusan negara dan mengadopsi sistem demokrasi dengan pemilihan langsung. Hal ini tercermin dalam UUD 1945 yang mengatur bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, tetapi bukan negara agama. Adapun mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden diatur dalam pasal 6A sampai 6E UUD 1945 bahwa presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Jelaskan secara singkat proses terbentuknya nilai, norma, dan moral dalam masyarakat. Proses terbentuknya nilai dimulai dari pengalaman seseorang dalam interaksi dengan lingkungan sekitar, termasuk pengaruh budaya dan agama. Nilai-nilai ini kemudian diteruskan dari generasi ke generasi melalui proses sosialisasi. Norma-norma muncul sebagai hasil kesepakatan yang dibentuk oleh masyarakat untuk mengatur perilaku anggotanya, baik itu berupa aturan formal seperti undang-undang maupun aturan informal seperti kebiasaan kita sehari-hari. Norma itu juga dapat berubah seiring perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat, sedangkan moral dihasilkan dari nilai-nilai dan norma-norma yang dianut oleh masyarakat. Moral merupakan seperangkat aturan atau norma yang menentukan apa yang benar dan salah menurut standar yang dianut oleh masyarakat. Moral bersifat subjektif dan dapat bervariasi antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Bangsa Indonesia sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi, namun ternyata di masyarakat juga berkembang ideologi lain selain Pancasila, seperti ideologi liberal, kapitalis, sosialis, sampai ideologi yang berbasis agama. Menurut Anda, bagaimana seharusnya kita memposisikan Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah ideologi-ideologi lain yang juga berkembang di masyarakat? Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila terdiri dari 5 sila atau prinsip. Pancasila juga dianggap sebagai solusi bagi konflik antara berbagai ideologi yang ada di Indonesia. Karena Pancasila menempatkan kesetaraan, kebebasan, dan kerjasama antara kelompok-kelompok masyarakat sebagai nilai yang sangat penting. Secara umum, Pancasila diposisikan sebagai ideologi nasional yang tidak bersifat eksklusif, melainkan inklusif. Artinya Pancasila membuka ruang untuk menerima dan menghargai nilai-nilai dari ideologi lain yang dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila itu sendiri, sebagai landasan untuk mengintegrasikan dan memperkokoh keberagaman masyarakat Indonesia sambil tetap mengakui perbedaan-perbedaan yang ada. Pancasila juga menjadi pijakan untuk memajukan bangsa Indonesia dalam rangka menghadapi tantangan global yang semakin kompleks dan dinamis.